Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muqtadina bihi fi kulli halatih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Jami' Baitur Rahman Sawangan Village yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala tunggal dengan kedermawanan, maha berlemah lembut kepada segenap hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang berlemah lembut lagi tidak kasar. Diriwayatkan di dalam salah satu riwayat bahwa suatu ketika setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah salah seorang sahabat menjumpai istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seraya menanyakan tentang pribadi atau sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dilakukan oleh dirinya. Lantas Sayyidah Aisyah memberikan sebuah jawaban bahwasanya suatu ketika sering kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu datang ke sebuah pasar menjumpai daripada seorang Yahudi buta. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuapi dengan tangan yang mulia beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang buta tersebut. Lantas apa yang dilakukan atau sikap yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang Yahudi buta tersebut? Justru orang buta tersebut malah mencaci maki Muhammad Rasulullah, padahal ia tidak mengetahui siapa yang menyuapi pada kali itu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuapi saja tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan suatu ketika Nabi pun wafat dan tidak ada atau belum ada yang menggantikan daripada peran beliau untuk menyuapi orang Yahudi buta tersebut. Lantas beberapa silam sahabat tersebut menjumpai dan mencari daripada orang Yahudi buta tersebut yang berada di pasar. Lantas ketika disuapi, orang Yahudi tersebut bertanya, "Engkau ini siapa? Kok beda dengan orang yang menyuapiku sebelum-sebelumnya?" Lantas sahabat tersebut bertanya, "Apa bedanya?" "Bedanya tangannya lembut, ucapannya, tutur katanya indah, dan tidak pernah menyakiti perasaanku." Lantas sahabat tersebut bertanya kepada orang Yahudi tersebut, Apakah engkau yang rasakan ketika orang tersebut telah wafat, dia adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata orang Yahudi tersebut yang buta kaget. Siapa orang tersebut yang menyuapi aku? Ternyata orang tersebut telah wafat. Maka sahabat pun pernah menceritakan bahwasanya ketika bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengucapkan malamastu hariran wala dibajan alyanu min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hal ini dibuktikan dan dipatenkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar tangannya lembut. Maka sahabat tersebut merasa minder karena tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada tangannya. Kemudian Yahudi tersebut, "Kenapa orang sebaik itu telah meninggal dunia? Kenapa? Apa gerangan yang menimpa dirinya?" Lantas orang Yahudi tersebut itu
mensadarkan diri bahwasanya dialah Muhammad Rasulullah yang paling baik kepadaku, yang paling perhatian kepadaku. Orang tuaku atau keluargaku tidak pernah memperdulikan aku dibuang di tempat seperti ini. Kenapa beliau justru malah memperdulikan aku walaupun bukan siapa-siapanya. Subhanallah, inilah kisah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada seorang Yahudi buta. Jadi masalah agama bukan adalah ekstremisme atau kekerasan. Jadi agama manapun tidak menjalankan, tidak memberikan kekerasan terhadap pemeluk lain untuk bersikap keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Yang artinya, dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap keras lagi hati yang penuh kekerasan. Ketika engkau memiliki hati yang keras, sungguh orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari. Maka maafkanlah bagi mereka dan beristighfarlah untuk mereka dan bermusyawarah dalam suatu hal. Kemudian ketika kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau berdua? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun tersebut, sebagaimana kita mengetahui Fir'aun itu orang yang sangat jahat. Bayi laki-laki yang belum hidup sudah dikubur, bayi yang belum lahir sudah dikubur. Nah, inilah kekejaman daripada Fir'aun. Tapi di sini Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun menyampaikan kebaikan, sekalipun orang tersebut itu orang yang sangat jahat menurut kita. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qad illa zanahu wala nuzi'a min syai'in qad illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali hanya perhiasan baginya, dan tiadalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kecuali hanya memperkeruh suasana. Inilah wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita selayaknya mengikuti apa yang dilakukan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam suatu ketika di dalam riwayat Sahihul Bukhari dan Muslim, bahwasanya suatu ketika di sekitar Masjid Nabawi pernah ada seorang Badawi yang kencing atau buang air kecil di tempat pelataran Masjid Nabawi. Lantas Nabi pun mendiamkan orang tersebut, padahal para sahabat telah geram untuk menindak daripada apa yang diperbuat oleh orang Badui tersebut. Ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya kalau seandainya orang Yahudi tersebut, orang tersebut yang lagi kencing di Masjid Nabawi dibiarkan atau dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka air seninya tersebut akan berceceran kemana-mana, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dahulu, lantas baru dibersihkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang bersikap lemah lembut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda beliau, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berlemah lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai orang yang berlemah lembut, wa yu'ti 'alal rifq, dan memberikan kepada orang yang berlemah lembut, ma la yu'ti 'alal 'unf. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang keras, wa ma la yu'ti 'ala ma siwa,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang selain orang-orang yang lembut. Mudah-mudahan dari hal ini kita dapat bisa mengambil ibrah atau pelajaran agar kita senantiasa bersikap lemah lembut, terutama bagi orang di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita merasakan kenyamanan, kesejukan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan tumbuhnya sifat dan sikap lemah lembut dapat diawali dengan melatih diri menahan amarah, bukan termasuk orang yang lemah lembut bila menghadapi seorang dengan kemarahan tanpa sebab yang dibenarkan. Subhanallah, inilah bagaimana kisah para ulama, para nabi dan kaum salihin. Dan yang terakhir kita mengingat bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara kita tercinta. Tidak ada pertumpahan setetes darah pun. Beliau berdakwah dengan lemah lembut dan dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sikap lemah lembut ini dihiasi di dalam diri kita sehingga kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna, Al-Latif, yang berarti berlemah lembut. Semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi pribadi khatib dan umumnya bagi para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.